kamu takut dari nggak ada rezeki, takut dari orang, takut dari siapapun, ini ada isti'adzah, a'udzu billah. Jadi kamu lari ke Allah Subhanahu wa taala biar Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu dari sesuatu yang kamu takuti. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau begini hamba saya sudah dekat, sudah saya cinta, saya akan jaga hamba saya. Tidak ada yang bisa sentuh hamba saya atau bikin yang buruk atau yang jelek atau yang bisa menjadi jahat sama hamba saya. Nah, kalau makin dekat sama Allah, makin Dia memberi kamu yang kamu mencari, termasuk rezeki, itu solusinya sudah ada. Jadi solusi rezeki itu namanya makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, makin rezekinya lancar. Saya mau tutup, saya sudah selesai, mau tutup dengan satu pertanyaan yang saya kadang-kadang dengar. Nah, kenapa kalau orang yang non muslim atau orang yang orang yang belum masuk Islam, di Indonesia ada orang yang non muslim atau tidak masuk Islam tapi rezekinya lancar, rezekinya banyak, dia yang paling kaya contohnya. Nah, bagaimana gitu Syekh? Kalau orang belum muslim tapi ada rezekinya banyak. Tadi saya yang muslim, saya sholat terus, saya jaga sunat, saya apa-apa itu, belum ada rezekinya. Nah, ini termasuk di bawah kata ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah Subhanahu wa taala ada berapa sesuatu yang Dia bisa pakai untuk tes atau ujian hambanya. Allah bisa kasih ini sebagai ujian, kasih kamu harta. Allah mau lihat kamu mau bikin apa dengan hartanya. Mau buang pakai haram, pakai hartanya untuk haram atau untuk yang halal. Mau bantu orang yang kurang mampu atau yang kamu mau diri sendiri aja. Ini sebagai tes atau ujian dari Allah. Nah, kadang-kadang Allah cabut sesuatu yang kamu suka. Dia mau lihat hambanya apakah benar-benar sabar atau tidak, bersyukur atau tidak, balik ke saya atau tidak, dia imannya kuat atau tidak kuat, orang yang bertakwa atau ngomong aja. Nah, oke, orang yang lain Allah Subhanahu wa taala kasih rezekinya untuk dua alasan. Yang pertama, karena ini namanya dunia. Dunia itu bahasa Arab. Dunia itu artinya, kalau kata dunia, ini hidup. Dunia itu artinya bahasa Arab. Artinya yang paling rendah, yang paling bawah, namanya dunia. Al-akhirat, kalau dengar kata akhirat di dalam bahasa Indonesia juga akhirat. Bahasa Arab akhirah juga akhirat. Dunia ini hidup di atas muka bumi ini bahasa Arab namanya dunia. Tapi dunia artinya di dalam bahasa Indonesia yang paling rendah, yang paling bawah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang deskripsi hidup ini dengan kata yang ini di dalam Quran. Bal tuhibbuna al-hayata ad-dunya. Nah, dunia itu untuk Allah Subhanahu wa taala tidak penting sekali. Mau kasih siapapun, ada risiko untuk siapapun, cabut dari siapapun, karena ini bukan tempat yang memberi pahalanya atau tempat yang tetap. Ini transit aja. Semua yang ada di sini ini transit aja. Nah, transit ke mana? Ke akhirat, ke surga atau neraka. Mudah-mudahan surga ya Rabbal Alamin. Nah, kalau ke surga itu yang selamanya, tidak ada yang sakit lagi, tidak ada yang lemah lagi, tidak ada yang cemburu lagi. Kalau suaminya di surga ada 72 istri. Nah, semangat laki-laki yang ada. Nah, di situ nggak ada berkelahi, nggak ada laporan ke polisi kalau kamu dapat 2 atau 70. Nah, dia senang. Tapi manfaatnya apa? Istri yang salihah di dunia menjadi ماذا نقول الملكة، تكون هي الملكة في الجنة. ملكة هي queen. Ratu. Ratu. تكون هي istri yang salihah akan menjadi ratu. Ya. Akan menjadi ratu di dalam surga. Jadi al-hurul 'ain, faham al-hurul 'ain? Al-hurul 'ain tahu enggak? Al-hurul 'ain tahu? Faisal, al-hurul 'ain. الحور العين. الحور العين في الجنة. الحور العين. النساء الذين في الجنة يسمون بالحور العين.
والله فيصل دي مشكلة كبيرة، الحور العين دي مهمة. Artinya. Itu Faisal juga belum dapat al-hurul ain. Al-hurul ain itu perempuan yang ada di surga, yang sudah ada sekarang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan, namanya bukan namanya perempuan, namanya al-hurul ain. Jadi perempuan surga namanya hurul ain. Nah, di situ alhamdulillah tidak ada cemburu lagi, karena hidup di situ yang paling aman, yang paling selamat, yang paling tenang, yang paling bahagia. Tidak ada yang ragu, tidak ada yang hilang, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mau tua lagi. Jadi hidup itu sebentar aja. Setiap orang yang ada di sini pernah ada yang dia sudah hilang atau sudah meninggal dari keluarganya, benar. Nah, mama, ibu, dan segala macam ada yang sudah meninggal. Tapi meninggal dari dunia ini. Tapi di akhirat masih mau ke depan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan yang non muslim di dunia ini yang dia mau aja. Tapi akhiratnya beda sekali. Di muslim, orang muslim Allah ujian kamu, kadang-kadang kasih, kadang-kadang cabut. Mau lihat dua hal, bersyukur atau bersabar. Kalau sudah kasih harus bersyukur, kalau dia cabut harus sabar. Benar? Oke, saya sudah sampaikan. Yang mau masa depannya terang sekali, luar biasa, menguatkan hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, menjaga fardu, menjaga sholat dia dan segala macam. Kayaknya donaturnya sudah datang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, donaturnya sudah datang. Kalau bisa bangkit, kalau ada siswa-siswa juga, ya bismillah.